Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Salsabila Aulia Kamal Firdaus dengan NIM 109. Saya di sini berperan sebagai moderator yang akan memimpin jalannya presentasi pada siang hari ini. Presentasi pada siang hari ini akan dilaksanakan atau akan disampaikan oleh kelompok satu dengan fokus materi yakni kontrak sosial menurut Jen Jacques. Next. Baik, selanjutnya adalah nama anggota kelompok. Yang pertama ada saya sendiri, Salsabila Aulia Kamal Firdaus dengan NIM akhir 109. Yang kedua ada Siti Haja dengan NIM akhir 114. Yang ketiga ada Jessica Husnul dengan NIM akhir 117. Yang keempat ada Suci Kusuma dengan NIM akhir 130. Dan yang kelima ada Satria dengan NIM 148. Baik, untuk mengetahui materi lebih lanjut, kepada pemateri saya persilakan. Baik, fakta sosial. Menurut Jean-Jacques Rousseau, karena manusia dalam keadaan alamiah memiliki kekuatan terbatas dan menghadapi banyak ancaman, mereka kemudian menyatukan kekuatan melalui kontrak sosial demi bertahan hidup. Dalam kesepakatan ini, individu rela melepaskan sebagian kebebasan alamiahnya untuk memperoleh perlindungan dan keteraturan berdasarkan kehendak umum. Kontrak sosial melahirkan badan politik yang dalam peran pasif disebut negara, dalam peran aktif disebut kedaulatan, dan jika dibandingkan dengan yang lain disebut kekuasaan. Sementara anggotanya disebut rakyat secara kolektif, warga negara saat ikut dalam kedaulatan, dan subjek hukum ketika tunduk pada hukum. Next. Baik, selanjutnya kedaulatan. Kedaulatan dalam konsep kedaulatan, kontrak sosial adalah kesepakatan antara individu dan masyarakat, di mana setiap orang berperan sebagai rakyat yang berdaulat sekaligus warga negara. Meski penguasa secara teori tidak bertentangan dengan rakyat, dalam praktik kepentingan pribadi bisa berbeda dari kepentingan umum. Karena itu, siapa yang menolak kehendak umum dapat dipaksa untuk patuh demi menjamin kebebasan bersama dan menciptakan kehidupan bernegara yang tertib dan adil. Lalu, jika kita perhatikan lebih dalam, konsep kedaulatan menurut ahli ini menekankan bahwa kekuasaan sebenarnya berasal dari rakyat itu sendiri, bukan dari penguasa secara mutlak. Dengan kata lain, penguasa itu bukan pihak yang berdiri di atas rakyat, melainkan bagian dari sistem yang dibentuk oleh kehendak bersama. Oleh sebab itu, secara ideal tidak boleh ada kebijakan yang merugikan rakyat. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu ada kehendak umum yang dimana kehendak umum itu merupakan suatu keinginan bersama masyarakat yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan umum. Namun manusia kadang sulit mengetahui apa yang benar-benar baik bagi dirinya dan masyarakat. Seringkali seseorang itu dipengaruhi oleh emosi, kepentingan sesaat, atau informasi yang salah. Karena itu masyarakat perlu berpikir rasional agar keputusan yang diambil itu benar-benar bermanfaat bagi semua. Kehendak umum tidak sama dengan jumlah pendapat individu. Kehendak umum mendapatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Sebaliknya, kehendak semua orang hanyalah gabungan keinginan masing-masing individu yang bisa saling bertentangan. Contohnya, dalam suatu desa, warga itu diminta memilih penggunaan dana desa. Sebagian orang itu ingin dana tersebut untuk dipakai memperbaiki jalan dekat rumahnya masing-masing agar lebih nyaman untuk kepentingan pribadi. Jika semua usulan pribadi itu digabungkan, itulah kehendak semua orang. Namun, setelah dipertimbangkan bersama, ternyata kebutuhan paling penting ialah membangun saluran air yang dapat digunakan seluruh warga. Nah, keputusan tersebut untuk membangun saluran air itulah yang disebut dengan kehendak umum karena manfaatnya itu dirasakan oleh bersama. Jadi, kehendak umum itu bukan berarti hanya dinikmati warga desa saja, tetapi juga kehendak semua orang. Bukan berarti dinikmati banyak orang. Ukurannya adalah apakah keputusan itu mengutamakan kepentingan bersama atau hanya kumpulan kepentingan pribadi.
Kemudian, agar kehendak umum berjalan dengan baik, masyarakat harus bebas berpikir dan tidak mudah dipengaruhi oleh kelompok tertentu. Jika ada dominasi kelompok, keputusan bersama bisa berubah menjadi alat kepentingan segelintir orang. Oleh sebab itu, warga juga perlu menjaga persatuan dan saling menghargai perbedaan. Dalam begitu, kontrak sosial dapat menjaga keseimbangan antara hak pribadi dan kepentingan umum. Rousseau juga menegaskan bahwa kebebasan sejati bukan berarti bebas tanpa aturan, tetapi kebebasan yang dijalankan melalui kepatuhan pada hukum yang dibuat bersama. Next. Baik, sebelum presentasi pada hari ini diakhiri, kepada pemateri yang membacakan kesimpulan dipersilakan. Jadi kesimpulan materi kita hari ini secara keseluruhan adalah membahas tentang konsep kontrak sosial menurut Jean-Jacques Rousseau, yang dipahami sebagai kesepakatan bersama antar individu untuk menciptakan tatanan sosial yang tertib, adil, dan berlandasan pada kehendak umum, sebagai representasi kepentingan kolektif. Melalui konsep tersebut dijelaskan juga bahwa individu secara sukarela menyerahkan sebagian kebebasannya demi memperoleh perlindungan, keteraturan, dan kebebasan bersama dalam kehidupan sosial. Dengan demikian, materi ini menjelaskan bahwa keberlangsungan kehidupan bernegara sangat bergantung pada kedaulatan rakyat, partisipasi aktif warga, serta penegakan kehendak umum sebagai prinsip utama dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan bersama, sehingga tercipta masyarakat yang adil dan harmonis. Baik, terima kasih disampaikan kepada para pemateri. Sebelum saya akhiri, saya meminta maaf apabila ada kesalahan, baik dari saya maupun dari para pemateri. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.